always barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman ya. Dan pastinya Oracle Card Indonesia selalu mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat, semangat selalu ya, tetap tersenyum ya. Dalam keadaan seperti apapun ya, entah teman-teman hidupnya lagi nggak semangat, lagi down, lagi berat banget langkahnya ya kan, lagi bener-bener wah kayak gitu banget lah ya. Tetapi tetap kudu tetap semangat, senyum ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman jaga kesehatan, terutama kesehatan pikiran, kesehatan jiwa dan fisiknya kita. That's the most important thing ya. Di readingan kali ini tema yang bakalan dibahas sama Oracle Card Indonesia adalah apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ya dengan hubungan yang kalian jalani antara kamu dan aku. Oke ya, apapun dan bagaimanapun bacaan ini nantinya, stay positif dan ambil makna positif. Terlepas dari apakah ini nanti bakalan jadi cerita kamu ataupun bukan. Karena teman-teman ya, selalu akan ada hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mau dan mampu untuk membuka pikiran kita, jiwa kita dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang terbuka. Right, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will be able to beautiful word for you. Oke, buat teman-teman sekarang giliran siapa sih? Oh, Virgo. Buat teman-teman Virgo kita baca ya. Alright, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Nanti bakalan dipandu untuk term and conditionnya seperti apa buat bisa baca barengan sama Oracle Card Indonesia. Oke ya, kita baca yuk buat teman-teman Virgo ya, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Oke. Right, ini sudah ada berapa kartu? Wah, ada banyak. Oke ya, ini kartu yang pertama teman-teman ya. Lalu ini adalah kartu yang kedua. Yang ketiga kita simpen dulu ya, 3, 4, 5 ya. Kita simpen terlebih dahulu. Kita lihat kartu yang pertama dan yang kedua ya. Coba kita lihat koneksinya seperti apakah. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita malahan justru ini sebaiknya kita tata lagi 5 ya, karena ada beberapa simbol yang kurang nyambung karena jatuhnya 5 ya. Oke, kita langsung tata ya. Kita tambahin 1 lagi langsung sekalian ya, jadi supaya genap 6. Oke ya, kita akan tambahin 1 lagi, nanti baru kartu yang di tengah, baru nanti terakhir ya. Oke, ini malah justru kebuka semua nih. Istimewa nih. Ya. Oke, kita bakalan baca nih. Yang pertama adalah Ace of Heart ya. Kita akan baca satu persatu ya simbolnya ya. Ace of Heart ya. Ini adalah tentang tentang kebangkitan ya, kebangkitan dari kebangkitan spiritual, tapi lebih ke menyangkut ke diri gitu ya, artinya ke cinta, ke hal-hal yang berkaitan dengan cinta, terutama adalah tentang cinta diri ya. Ini ceritanya adalah gini, kamu nih selama ini mungkin ya teman-teman ya, kayak sacrifice ya, mengorbankan diri kamu sendiri ya untuk hubungan ini, lalu yang benar-benar totally banget ya, totally sih bagus teman-teman ya, tapi kalau misalkan ini sampai menyiksa diri, menyiksa perasaan gitu kan, ini yang jadinya akan jadi nggak bagus gitu ya. Jadi ini juga berarti simbol dari kesiapannya kamu ya untuk sesuatu hal yang baru gitu kan, dan satu hal yang baru, terobosan yang baru dalam hidup gitu kan, yang berhubungan dengan perasaan cinta, yang berhubungan dengan relationship yang sedang kamu jalani. Nah, ini besar kemungkinan teman-teman ya, ini adalah tentang cinta, tentang spiritual awakening juga ya, dan juga untuk kamu diingetin untuk bisa imbang ya, balance. Ketika kamu sayang sama dia, kamu juga mesti belajar buat sayang sama diri gitu kan, sebaliknya pun juga seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik ya pada saat ini kamu
mencoba untuk membangkitkan ya perasaan-perasaan sayang, perasaan-perasaan cinta, perasaan kasih ya dalam dirinya kamu sendiri gitu. Karena kan sangat sulit sekali untuk kita bisa sayang sama orang lain ketika kita belum tahu rasanya disayangi gitu kan ya. Akan sangat sulit sekali kalau misalkan kita mencoba sayang sama orang lain sedangkan dirinya kita sendiri aja nggak disayangi gitu ya teman-teman. Jadi akan jauh lebih baik belajar sayang sama diri, lalu punya waktu juga buat lebih banyak refleksi ya ke dalam diri, punya waktu buat diri sendiri, self care ya, peduli sama diri. Karena dengan seperti itu ya, ketika bahasa cinta kamu itu terpenuhi ya dengan dirimu sendiri, kamu nggak akan yang namanya tersakiti, kamu nggak akan yang namanya terluka gitu kan, hal-hal yang seperti itu. Ada sisi-sisi dimana mesti belajar untuk menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta gitu kan, perasaan-perasaan cinta. Karena ini nantinya keromantisan itu penting banget teman-teman ya, penting banget, penting buat siapa, buat diri kita, dan penting juga buat hubungan yang sedang kita jalani ya, tentunya seperti itu. Terus juga ada simbol target ya, jadi ini teman-teman ya, kalau misalkan dilihat ya, ini adalah tentang sesuatu hal, sekali lagi tentang balance ya, tentang balance ya in life ya, that is required for success ya. Jadi kalau misalkan kamu mau mau hubungan ini sukses ya, belajar untuk balance ya, untuk menyeimbangkan. Jangan hanya maunya dimengerti tapi juga mesti belajar untuk mengerti ya kan. Jangan maunya memberi terus gitu kan, tapi juga mesti kadang-kadang belajar untuk menerima. Sebaliknya pun juga kayak gitu, jangan maunya menerima terus gitu kan, tapi nggak mau belajar untuk memberi. Nah ini juga kayak gitu teman-teman ya. If you want something too badly, artinya kalau misalkan kamu kepingin banget sesuatu hal ya, kadang-kadang ketika kita menginginkan sesuatu hal yang benar-benar banget dalam hidup ya, kita ngejernya tuh benar-benar banget ya kan. Apalagi kalau misalkan kepepet ya, benar-benar in critical moments gitu kan, yang benar-benar di masa-masa kritis, wih beneran banget gitu kan, semuanya difokusin ke sana. Tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Sama dengan tujuan dari berpasangan atau tujuan dari hubungan yang sedang kamu jalani ini gitu. Kalau kamu bisa fokus ya, pastinya juga hasilnya juga akan fokus gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya, pertama-tama doang dan satu orang doang yang fokus gitu kan ya, hubungan ini akan jadi sesuatu hal yang berat ya, seperti. Jadi tergantung sih punya nggak target bersama yang mau dituju gitu kan. Jangan sampai ini menjadikan satu tekanan ya targetnya ya, artinya kayak gini, oke, kita akan merit nih 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, sedangkan mungkin secara kesiapan mentalnya salah satu masih belum oke gitu ya. Hal-hal seperti ini juga kudu dibicarakan ya kan, jangan sepihak pokoknya aku maunya gitu ya. Jangan maunya, kalau misalkan maunya ini jadinya bukan hubungan gitu kan ya, tapi bimbingan karena satu pihak ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi hubungan itu kan dua pihak ya kan, antara aku dan kamu, bukan hanya aku aja atau bukan hanya kamu aja gitu kan yang menentukan arah dari hubungan ini mau kemana gitu. Nah kalau dua-duanya sudah oke ya, tetap bisa difokuskan berdua ya untuk menuju satu target yang memang mau dituju ya, seperti itu. Ingat bahwa segala sesuatu hal itu pastinya berkaitan teman-teman ya, antara pikiran, antara jiwanya kita, dan antara fisiknya kita ya. Tiga-tiganya itu sinkron, berkesinambungan ya, seperti. Jadi nggak hidup sendiri-sendiri. Nah sama ya, kalau misalkan satunya mau A, satunya mau B gitu kan ya, terus kapan coba ketemunya ya, seperti itu. Fokuskan berdua. Jadi kalau emang udah diputuskan mau apa dan kayak gimana, relationship goalnya seperti apa yang mau dituju berdua ya. Jadi kan ini satu goal yang memang berdua gitu ya, bukan hanya aku yang mau atau bukan hanya kamu yang mau ya, seperti itu. Lalu ada simbol yang selanjutnya. Ini adalah tentang sesuatu hal yang kayak fake news ya, information wars, and then ada sesuatu hal yang berkaitan dengan propaganda ya. Ingat untuk tidak yang namanya gampang terhasut gitu kan, apalagi kalau misalkan kamu nggak ngeliat sendiri, kamu nggak dengar sendiri gitu kan. Jangan langsung menyimpulkan segala sesuatu hal yang kayaknya dan kayaknya.
Karena kayaknya ini bahaya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita hanya melihat dari medsos aja dan kayak stalking kayak gitu ya. Dan kalau misalkan itu adalah sesuatu hal yang kayak secara informasi membuat kamu jadi deg-degan, jadi marah, jadi moodnya jelek, jadi moodnya berantakan, dan itu adalah berita yang masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, ya jangan langsung bisa percaya kayak gitu aja teman-teman ya. Slow down ya, slow down. As long as gitu kan kamu nggak lihat sendiri, as long as kamu nggak yang namanya bisa membuktikan itu sendiri, tapi juga nggak usah yang namanya maksa-maksa untuk bisa membuktikan gitu kan, atau pembuktian gitu ya, nggak perlu ya teman-teman ya, ngalir aja, jalani aja ya, seperti itu. Jadi jangan mudah terhasut oleh sesuatu hal yang menghasut kamu gitu ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan tambah satu kartu lagi ya untuk di dalam ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ya, mau orang tuh bilang apa mengenai pasangan kamu ataupun kayak gimana ya, as long as kalian sebenarnya berada di titik baik-baik saja, kecuali nggak baik-baik aja ya, dan udah ada memang bukti yang kuat atau sesuatu yang memang kamu lihat sendiri, kamu emang tahu sendiri, dan emang dia juga udah ngaku sendiri ya, ya fine gitu. Tapi kalau selagi tidak gitu kan, dan kalian baik-baik aja ya, kadang-kadang berita simpang siur itu lewat gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya dari masa lalu atau apa gitu kan ya, you know kan, kadang kita nggak bisa mengharap orang itu suka ya sama kita ataupun nggak suka juga gitu kan. Itu adalah pendapatnya masing-masing, dan apa yang mereka perbuat itu kan ya udah tanggung jawabnya masing-masing juga. Yang bisa kita jaga adalah apa pikirannya kita, hatinya kita, dan emosi perasaannya kita. Kita nggak bisa meminta orang lain untuk tidak memberikan berita yang kayak gimana atau update status yang seperti apa, terus habis gitu kamu hapus dong gitu kan, nggak bisa juga ya kan. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan tambah ya kan, kita akan lihat satu kartu di tengah ini yang sinkron dengan 6 kartu yang lainnya lagi ya. Kita akan bahas satu-satu. Ada lotus di sana ya, jadi ini ada kemungkinan besar ya kan kamu mengalami problem-problem secara emosional gitu kan, apalagi secara perasaan, secara emosional ya, yang berhubungan dengan hubungan yang sedang kamu jalani ini ya, masih benar-benar yang kayak berada di darkest place gitu kan, berada di tempat yang tergelap seperti itu teman-teman ya. Tetapi sebenarnya ya kalian bisa belajar dari sini gitu, apalagi kalau misalkan, jadi gini, lotus ini kan apa namanya, simbol dari pencerahan ya kan, simbol dari spirituality gitu, dimana kalau misalkan dia itu bisa tumbuh di tempat yang memang benar-benar jorok banget, kotor gitu kan ya, tapi dia bisa tumbuh di sana dan dia menghasilkan bunga yang luar biasa. Kebayang nggak kalau misalkan kita pernah mengalami masa-masa berat dalam hidupnya kita yang menyangkut tentang emosi, perasaan, dan hubungan ya kan, dan kita bisa melampaui itu dengan baik ya, itu akan jadi satu pencerahan yang sangat luar biasa banget. Nah sekarang ini tergantung sama kamu berada di titik seperti ini, di masa tergelap ya, dalam hubungan yang sedang kamu jalani. Tergantung, gerbang kesadarannya udah terbuka, tinggal kamu mau jalan masuk apa enggak ya kan, atau melewatkan itu dan tetap gelap-gelapan aja. Tergantung nih pilihannya ya. Oke, selanjutnya ada ini ada simbol Ouroboros ya. Jadi ini adalah simbol dalam pemahaman di kartu ini ya. Ini adalah hal dimana kita diingetin buat apa sih? Ayo apa namanya, berikan versi baru dalam dirinya kamu ya kan. Ada masanya dimana ketika kita menjalin satu hubungan ya, kalau misalkan kita pakai cara A, cara B, cara C, dan hubungan ini nggak berkembang baik ya, ada kalanya kita juga mesti berpikir cara yang lain lagi, dan kita nggak akan pernah kehabisan cara teman-teman ya, karena cara itu selalu ada ya. Jadi jangan pakai bahasa yang dimana aku mau berpisah karena kami sudah nggak cocok ya, karena memang dari awal kita atau manusia diciptakan memang berbeda, jadi nggak akan pernah cocok gitu. Jadi jangan coba nyocok-nyocokin juga gitu kan, tetapi menerima perbedaan itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan coba untuk menyatukan perbedaan tersebut ya, nyocok-nyocokin gitu kan, itu bakalan bener-bener berat ya buat kalian ya. Belajar nih sama kalau misalkan ketika apa ya, kita punya
satu kapal gitu kan. Imagine a ship ya, kita punya satu kapal dan kapal itu kayak udah lama banget ya, udah lumayan lah 5 tahunan lah ya dia dipakai berlayar gitu kan. Bahkan mungkin lebih dari 5 tahun lah ya, lama deh 20 tahun gitu ya, bener-bener dia udah apa ya, no longer retains ya. Jadi partsnya masih original banget gitu kan ya, semuanya masih original, kapal yang bagus gitu kan. Tapi kebayang nggak ya, mungkin ada beberapa part yang memang perlu diganti ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa part yang perlu yang namanya diperbarui lagi. Bukan berarti lalu cintanya kalian itu nggak real gitu kan ya, tapi kalau memang itu bisa menjadikan sesuatu hal jauh lebih baik lagi ya, kenapa enggak caranya diganti gitu kan. Bukan orang yang diganti gitu, tapi caranya yang diganti. Karena kalau misalkan kita ganti-ganti orangnya terus tapi kita nggak mau berubah juga ya, sama aja juga bohong gitu ya. Kita mau ketemu sama orang kayak gimana pun, end up-nya pasti problemnya yang terjadi juga sama ya, end up-nya akan sama. Kalau kita nggak ganti cara pandangnya kita ngelihat sesuatu hal, pasti end up-nya juga akan sama aja ya. Oke, lalu ada Sun ya di sana ya. Ini adalah tentang kayak apa ya, kayak menghangatkan satu hubungan ya, yang mungkin selama ini kurang hangat ya, seperti jadi kayak sesuatu hal ini akan menghasilkan positive outcomes ya, akan menghasilkan sesuatu hal yang positif. Kalau misalkan kita mau berdamai, kita mau menghangatkan hubungan ini ya kan, lalu juga mau apa sih, melakukan sesuatu hal ya, usaha ya, yang mungkin out of the box ya, yang apa ya, di luar dari cara yang selama ini kamu pikirin ya. Ini sebenarnya connected sih sama yang tadi ya, simbol yang sebelumnya ya. Jadi belajar untuk apa sih? Ayo keluar dari sana, pikirin hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa romantis ya kan, rasa kangennya kamu ya. Belajar buat kenal bahasa cintanya juga ya, bahasa cintanya kamu sendiri dan juga bahasa cintanya dia ya. Karena yang kenal dirinya kita siapa sih? Ya kita sendiri. Yang kenal dirinya dia siapa? Ya dia sendiri gitu kan. Jadi ya kalau emang mau saling mengenal ya, nanyanya jangan sama orang lain, tapi nanya sama orangnya sendiri gitu ya. Seperti itu. Ayo ya, semangat ya. Ini adalah tentang spirit, tentang brightness, tentang sesuatu hal yang secara emosional juga, secara emosional semangat ya, ini ya, bukan emosional yang marah gitu, bukan ya, tapi lebih ke semangat yang perlu dipompa. Karena besar kemungkinan kalau misalkan dilihat dari simbol ini ya, sekarang ini lagi kurang ada gairah ya dalam hubungannya kalian, seperti itu ya. Kita lihat simbol yang selanjutnya. Yin yang ya, ini adalah tentang balance ya, tentang mengingatkan bahwa satu hubungan itu nggak cuman perkara kamu aja gitu kan, atau nggak cuman perkara dia aja, tapi adalah tentang kita gitu ya, seperti jadi kamu dan dia bisa ketemu itu kan pasti ada koneksi ya, ada koneksi secara energi ya. Jadi ya belajar untuk bisa yang namanya menyeimbangkan hal tersebut. Dan ya ini adalah kartu dualitas juga gitu ya, dimana selalu ada sisi negatif, selalu ada sisi yang positif juga ya, bahwa segala sesuatunya ya belajar untuk apa, untuk bisa menerima dua-duanya gitu ya. Ketika kamu kenal sama dia, ketika dia kenal sama kamu ya, tentunya ketika kalian siap untuk berkomitmen, berarti siap untuk menerima segala perbedaan yang mungkin terjadi. Nah, wajar gak sih kalau misalkan kamu tiba-tiba jalan sama dia, udah jalan gitu kan, dan tiba-tiba kamu punya satu hal yang negatif gitu kan, negatif thinking sama dia, ataupun sebaliknya dia negatif thinking sama kamu gitu kan. Wajar gak sih? Kalau sebagai seorang manusia itu wajar. Tapi kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut ya kan, dan kita cuman bisa fokus sama sisi negatifnya doang, ya ini yang akan jadi nggak sehat ya kan, akan jadi yang namanya toxic relationship. Nah, dimulai dari seperti itu. Nah, sekarang ini tergantung sama teman-teman ya. Kalau misalkan ini bisa dilihat sebagai satu hal yang positif dan bisa menerima perbedaan dari dua-duanya, ya pastinya akan jauh lebih ya, harmoni ya, seperti itu. Oke ya, teman-teman, kita akan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda pastinya ya. Dan apapun dan bagaimanapun hubungan yang sedang kalian jalani dan sedang kalian berusaha untuk perbaiki ya, teman-teman, tetaplah berbuat baik, berpikir yang baik, akan melakukan hal yang baik. Tapi kalau misalkan kita masih belum bisa jadi orang baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapapun ya. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.